Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Yap, kisah Fang Yuan mulai mengarah di benua tengah dan kekacauan besar terjadi di sana. Kita langsung simak saja perkembangan kisah hidup Fang Yuan di part 347. Kini di gua naga tersembunyi, di dalam formasi besar itu, kawanan naga terlihat berderet-deret berterbangan mengelilingi Song Qiyuan. Sial, naga racun abadi ini jelas dibangkitkan oleh kekuatan formasi. Tetapi gerakannya sedemikian lincah hingga terlihat begitu nyata. Pikir Song Qiyuan sambil menahan nafas. Dia tak keberatan sebenarnya menumpas para naga beracun itu. Tetapi, membunuh satu persatu bukanlah solusi yang terbaik. Puluhan ribu naga racun abadi itu merupakan manifestasi dari formasi yang mengurung Song Qiyuan sendiri. Jadi, sumbernya lah yang harus dihancurkan agar semuanya berakhir. Kalau tidak, meskipun dia mampu membinasakan naga-naga itu akan tetap muncul lagi dan Song Qiyuan juga akan tetap terkurung di dalam formasi. Sayangnya, Song Qiyuan tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi ini, yang pada akhirnya membuat dia memilih untuk menunggu. Mungkin nanti rekan-rekannya akan menghancurkan formasi ini. Setelah itu Song Qiyuan lalu mengaktifkan gerakan pertahanan miliknya. Itu adalah gerakan pembunuh cahaya bulat sempurna. Seketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang berbentuk bola cahaya berwarna kekuningan. Kini naga-naga itu tak mampu menembus penghalang dari Song Qiyuan. Di duniaku ada banyak sekali jalur gu. Sebagaimana Fang Yuan pernah berhadapan dengan jalur manusia dengan metode dari jalur informasi pengadilan surgawi. Kini Song Qiyuan juga harus berhadapan dengan jalur formasi. Meskipun para immortal peringkat 8 sejatinya mampu meniru efek dari jalur lain selain dari jalur utama miliknya, tetapi formasi super ini dibangun dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, kekuatannya juga tidak bisa disepelekan. Apalagi pada dasarnya formasi ini juga dirancang untuk menyegel binatang buas abadi legendaris, sosok yang menjadi teror di masa lalu, di Sangseng. Karena itu, formasi ini memiliki struktur yang agung dan kompleks. Tanpa menemukan celah, Song Qiyuan hanya bisa bertahan dan menunggu peluang. Sementara itu di dalam area kontrol dari formasi itu, Bei Feng mengendalikan formasi itu sambil terus mengamati keadaan dari para immortal Laut Timur. Di sisinya berdiri seorang pemuda peringkat 6. Dia adalah cucunya Feng Chanzi. Feng Chanzi menatap layar formasi dengan penuh semangat. "Kakek, ini sungguh luar biasa. Semua immortal peringkat 8 itu terjebak. Kita telah berkontribusi besar. Kita pasti bisa menebus semua kesalahan di masa lalu dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Kakek, aku yakin kakek juga akan kembali mendapatkan peluang untuk menjadi anggota inti pengadilan surgawi." Mendengar perkataan cucunya, Bei Fengzi menggelengkan kepala dan wajahnya terlihat serius. "Cucuku, kau belum memahami seluruh situasi ini. Para immortal peringkat 8 itu belum kehilangan kemampuan mereka. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak terluka. Kini mereka memilih mengawasi dan menunggu bala bantuan. Ketika mereka menemukan celah, mereka akan langsung menyerang balik dengan kekuatan yang luar biasa. Itu akan menjadi bahaya besar." Mendengar itu wajah Feng Chanzi berubah pucat.
"Kakek, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita juga sudah lama menunggu bala bantuan? Mengapa pengadilan surgawi masih belum juga datang?" Pei Feng terdiam sesaat sebelum dia menjawab. "Bagaimana kita tahu rencana dari pengadilan surgawi? Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menjaga posisi ini dengan kemampuan terbaik kita saat ini." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja formasi itu bergetar hebat. Peng Canzi terkejut. Apa yang terjadi? Apakah seseorang telah menemukan celah dari formasi ini? Wajah Pei Feng berubah pucat. Dia berkata, "Bukan, ini adalah ulah dari naga jahat." Naga jahat yang dimaksud oleh Pei Feng tentu saja adalah Di Sangseng. Kini Di Sangseng sedang memberontak. Dia jelas berusaha untuk bangkit dan keluar dari formasi itu. Merasakan hal ini, jelas Pei Feng tak dapat menahan rasa khawatirnya. Di Sangseng bukanlah makhluk biasa. Dia dilahirkan dari kebencian, kemarahan serta dendam yang mengalir di urat bumi benua tengah. Semua emosi negatif itu berkumpul dan memberinya makan. Semula, dia tersegel dan terus-menerus berupaya melepaskan diri. Kalau dia berhasil, tentu akan terjadi gempa besar. Nah, salah satu tugas Pei Feng adalah menahan kebangkitan dari Di Sangseng. Gunanya jelas untuk mencegah gempa dahsyat yang akan melanda seluruh benua tengah. Namun kini, dengan Fang Yuan dan juga para immortal wilayah lain yang mengamuk di seluruh benua tengah, hal itu menimbulkan gelombang dendam, kebencian, dan ketakutan dalam jumlah besar yang mengalir di dalam urat bumi. Dan Di Sangseng yang berada di sana menyerap semua itu dan terus bertambah kuat. Ditambah saat ini, para immortal dari Laut Timur menyerang formasi. Hal itu membuat formasi kian melemah. Dan Di Sangseng sudah menunggu-nunggu waktu ini. Dalam kekacauan itu, Pei Feng bereaksi cepat dan mencoba menekan Di Sangseng dengan kekuatan formasi. Tetapi suara Di Sangseng terdengar menggema. "Sebelumnya saat Duklong memakai formasi ini, kekuatanku melemah hingga tersisa 30%. Tapi sekarang kekuatanku terus naik hingga setidaknya mencapai 50%. Pei Feng, kalau kau melarikan diri sekarang, mungkin kau bisa selamat. Kalau tidak, ketika aku menghancurkan formasi ini, aku akan merobek ragamu hingga seluruh tubuhmu hancur." Mendengar itu, Pei Feng segera berkata, "Jangan harap kau bisa memprovokasiku." Dia terlihat teguh dan tekadnya tak goyah. Bahkan jika dia harus mati, dia ingin tetap menjaga misi yang diberikan kepadanya. Sementara itu, saat ini di dalam formasi King Yuean, dia menatap formasi di sekitarnya dan matanya melebar. Seketika auranya meledak dan memancarkan kekuatan yang meluap-luap. Gerakan pembunuh abadi, penindasan gunung. Bam! Sebuah gunung raksasa muncul entah dari mana. Gunung itu menerjang celah di antara formasi dengan kekuatan yang dahsyat. Kemudian menciptakan suara yang bergemuruh seperti badai bercampur dengan petir. Formasi super di dalam gua naga tersembunyi akhirnya telah mencapai batasnya. Formasi itu ditekan dari dua sisi. Para immortal Laut Timur dari luar, sementara Di Sangseng dari dalam. Kini dengan serangan dari King Yuean, formasi itu tak ubahnya tali busur yang menegang hingga akhirnya putus.
Formasi pun runtuh. Bei Feng tersentak. Tubuhnya terhantam oleh serangan balik. Dia muntah darah segar dan wajahnya seketika pucat. Nafasnya nyaris terhenti dan hidupnya kini ada di ambang kematian. Kemudian, suara seperti kaca pecah mulai bermunculan di mana-mana. Sebagian besar struktur dari formasi itu hancur berkeping-keping. Kini hanya area kontrol yang tersisa. Bei Feng masih berusaha dengan susah payah mempertahankan sisa dari formasi itu. Sementara para immortal dari Laut Timur merasakan dunia mulai berputar di sekitar mereka. Dan dalam sekejap, mereka pun akhirnya terbebas dari tekanan formasi itu. Begitu terlepas, Shen Chongsheng segera berseru, "Aku bisa merasakannya. Ini adalah rumahku peringkat 8 Istana Naga. Dia ada di luar inti formasi." Song Qiyuan pun tertawa lepas. "Ini kesempatan, ayo pergi." Segera mereka bergegas. Yang tertinggal hanyalah King Yuean yang saat ini sedang terluka parah akibat sebelumnya dia memaksakan diri untuk menghancurkan formasi. Dibandingkan dengan rumahku, tentu King Yuean saat ini lebih menyayangi nyawanya sendiri. Apalagi mereka juga sudah membuat perjanjian aliansi, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun kemudian, auman naga menggema dari dalam tanah. Suara di Sangseng menggelegar dengan penuh kebencian. Petir pun mulai bergemuruh. Hal itu membuat wajah semua immortal dari Laut Timur menjadi tegang. "Cepat hancurkan area kontrol formasi. Aku akan mendapatkan kembali kebebasanku." Duklong. Setelah aku keluar dari sini, aku akan merobek tendonmu dan memakanmu di setiap bagian. Suara di Sangseng penuh dengan dendam. Suara itu mengguncang langit dan bumi, dan getarannya bahkan membuat para immortal benua tengah sampai merinding. Saat ini di area kontrol, Feng Chanzi berlutut di samping Bei Feng. Tangannya berlumuran darah saat dia menopang tubuh dari kakeknya yang nyaris terkulai tak berdaya. Dia menangis sejadi-jadinya. Tak ada yang bisa dia lakukan. Terlebih ketika kakeknya kembali muntah darah lagi. Genangan darah merah mulai menyelimuti lantai yang ada di bawahnya. Kini keduanya benar-benar terperangkap di dalam keputusasaan. Sementara itu di benua tengah, di kota Kaisar. Kota Kaisar adalah kota yang agung dan dibangun dari ribuan gufana. Rumah gu ini dikenal sebagai rumah gu fana nomor 1 di dunia. Rumah gu yang megah, kokoh, dan sangat hidup. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat pertemuan makhluk fana terbesar di seluruh benua tengah. Hari itu, babak final dari konvensi jalur penyempurnaan benua tengah tengah digelar di dalam kota Kaisar. Di langit yang tinggi, Fang Yuan mengamati dari balik awan keberuntungan yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah metode dari jalur keberuntungan yang ia gunakan untuk menyembunyikan jejak. Selain itu, lebih dari 10 metode aktif melindungi tubuhnya. Jadi Fang Yuan benar-benar tersembunyi. Kini Fang Yuan bergumam, kenapa belum ada yang bergerak? Surga panjang umur pun belum memberikan tanggapan. Sial sekali. Kening Fang Yuan berkerut dalam-dalam. Dia tidak tahu bahwa para immortal perbatasan selatan kini sudah menyerang tanah terberkati kesuksesan. Di sisi lain, Fang Yuan juga tidak tahu kalau para immortal dari Laut Timur kini juga sedang menyerang gua naga tersembunyi. Sialan, aku tidak bisa membiarkan pengadilan surgawi memperbaiki gu nasib sepenuhnya. Kota Kaisar ini harus dihancurkan.
dan semua Master Gu yang mengikuti kompetisi terakhir harus musnah, kata Fang Yuan dengan dingin. Rumah Gu Fang Yuan segera meluncur. Dia jatuh seperti meteor yang menyala. Rumah Gu itu membawa para bawahannya, He Laolan, Bai Ningping, Ying Wuxie, serta para immortal dari klan Qi yang ia tangkap sebelumnya. Bisa dikatakan, kini seluruh pasukan utama dari Fang Yuan telah berkumpul di dalamnya. Kemudian sebuah suara terdengar menggema. Siapapun yang berani menyerang tempat ini akan kubunuh. Suara itu adalah milik Li Huang. Ketegasannya mengguncang udara. Dia adalah seorang immortal peringkat 8 yang ditugaskan khusus untuk menjaga tempat itu. Dan begitu dia berteriak, rumah Gu Fang Yuan muncul sepenuhnya. Rumah Gu itu tampak berputar mengitari kota kaisar seperti planet yang mengelilingi matahari. Fang Yuan menghela nafas sejenak. Rumah Gu dibangun dari dasar 3 pulau aula surgawi milik gua surga Baixiang dan juga ditambah dengan gerakan pembunuh bentuk surga serta beberapa gu tambahan. Saat ini strukturnya masih belum sempurna dan mungkin bukan tandingan dari rumah gu mereka. Tampaknya aku harus lebih berhati-hati. Fang Yuan tahu ini berbahaya, tetapi dia tidak memberi perintah untuk mundur. Dia sudah memperkirakan situasi ini. Waktunya memang terlalu mepet. Dia harus bertindak sekarang apapun resikonya. Keputusan kini telah dibuat. Kalau Bai Ningping dan yang lainnya tidak mampu bertahan, maka Fang Yuan harus turun tangan sendiri. Dan seperti dugaannya, Bai Ningping dan pasukannya segera ditekan oleh serangan gabungan dari beberapa rumah gu milik pengadilan surgawi. Sejak awal, mereka berada dalam kondisi yang pasif. Pertahanan besar pengadilan surgawi di sini sungguh menakjubkan dan juga gila. Dan tak lama kemudian, rumah gu yang digunakan Bai Ning dan yang lainnya mengalami kerusakan parah. Struktur luarnya mulai retak dan mulai berguncang hebat. Mereka terpaksa untuk mundur. Melihat itu, Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia hendak turun langsung ke medan pertempuran. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menoleh ke arah lain dan matanya menyipit tajam. Di sana terlihat beberapa immortal peringkat 8 yang muncul di ujung cakrawala. Tentu diikuti oleh beberapa rumah gu. Fang Yuan tampak menyeringai. Akhirnya, para immortal dari gurun barat turun tangan. Mereka bahkan membawa rumah gu mereka. Akhirnya, mereka sudah tiba. Selain itu, di dalam pengadilan surgawi, Perisiwe menghela nafas berat. Pasukan utama dari gurun barat dan perbatasan selatan kini telah tiba. Seandainya urat bumi tidak bergabung, dinding regional pasti masih tebal. Dalam keadaan normal, pengadilan surgawi tidak akan menghadapi serangan terkoordinasi sampai sejauh ini. Apa yang Perisiwe katakan itu benar, karena era besar akan segera datang. Kini 5 wilayah saling terhubung. Dinding regional mulai runtuh. Karena keadaan ini, keempat wilayah lainnya merasa terancam. Hal itu karena benua tengah terkenal memiliki kekuatan besar sejak zaman kuno. Kini, dengan pengadilan surgawi yang berniat untuk memperbaiki nasib, keempat wilayah lainnya tak punya pilihan selain menghalangi mereka. Mendengar keluhan dari Perisiwe, Duklong berkata dengan tenang, "Tak perlu khawatir, pasukan terkuat mereka bahkan belum tiba." Mendengar itu, Perisiwe mengerutkan kening. Benar juga, hanya sebagian kecil dari dataran utara yang telah datang.
Kekuatan utama mereka bahkan belum terlihat. Wang Yuan pun belum terjun ke medan perang. Mengingat pertempurannya di Sungai Waktu sebelumnya, kemungkinan besar dia akan bekerja sama lagi dengan Bing Saijuan. Dengan suara dingin, Peri Ziwei menggertakkan gigi. Dia berkata lagi, "Kalau begitu, maka saya akan melakukan perhitungan yang mendetail sekali lagi." Duklong hendak memberikan izin, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia menatap ke ujung cakrawala. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Tidak perlu. Mereka sudah datang." Sesaat kemudian, langit di atas pengadilan surgawi langsung diselimuti oleh kabut pelangi. Dari balik kabut itu, kemudian muncul rumahku peringkat 8, altar bencana dan keberuntungan. Altar itu tampak bercahaya dengan sinar yang menakutkan. Melihat itu, Peri Ziwei dengan penuh amarah berseru, "Para bajingan biadab itu, berani-beraninya mereka menyerang pengadilan surgawi secara langsung." Sementara itu Zheng Yuan yang juga ada di sana hanya bisa terdiam. Namun, di tengah kepanikan itu, Duklong justru tertawa dengan suara keras. "Hahaha, memang seperti inilah sifat dari orang dataran utara." Kembali lagi ke kota Kaisar. Di dalam kota, terlihat seorang Master Gu, tampak berjalan sambil melihat sekeliling. Orang ini tak lain adalah Ye Fan. Dia akhirnya juga mencapai babak final. Selain Ye Fan, ada juga para Master Gu lain yang tampak menunjukkan ekspresi kagum ketika melihat seluruh kota Kaisar. Dalam hati Ye Fan berpikir, rumahku seperti ini biasanya menjadi pondasi dari kekuatan besar. Tak kusangka, begitu banyak yang muncul sekaligus. Bahkan setelah tembok wilayah lenyap dan urat bumi menyatu, kelima wilayah berperang dalam kekacauan. Sebelumnya tak pernah ada pertempuran sampai sebesar ini. Di saat itu kemudian terdengar sebuah suara yang berasal dari sampingnya. Suara itu berkata, "Saudara Ye, akhirnya kita bisa bersaing secara langsung dan menentukan pemenang di antara kita." Ye Fan menoleh. Dia tersenyum ringan sambil melihat orang itu. Ternyata orang itu adalah Hong Yi, orang yang sama-sama lolos bersama dengan Ye Fan di dalam kompetisi sebelumnya. Mereka menduduki peringkat pertama bersama-sama. Keduanya mungkin adalah rival, namun ada pepatah yang mengatakan bahwa tak jarang teman justru berasal dari musuh yang kuat. Mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai rival, dan dalam konvensi ini, kedekatan mereka berdua terus tumbuh. Sementara itu, di luar kota Kaisar, kini puluhan rumahku dengan peringkat yang berbeda tersebar dan mengelilingi kota. Mereka membentuk 3 lapis garis pertahanan. Di luar garis pertahanan itu, ada banyak ahli peringkat 8 dari gurun barat yang juga telah tiba. Mereka datang bersama dengan rumahku mereka masing-masing. Lebih jauh lagi, ada juga barisan yang dikendalikan oleh Bai Ningping dan kelompoknya. Sementara Fang Yuan sendiri, dia yang sebelumnya berniat menunjukkan diri, tetapi pada akhirnya memilih untuk tetap bersembunyi. Apalagi setelah dia melihat para immortal dari gurun barat muncul. Kini, para immortal gurun barat terbang rendah melintasi langit. Mereka juga melintasi rumah Gu dan terus mempersempit jarak mereka. Namun tekanan besar segera terbentuk dari sisi benua tengah.
Bahkan Li Huang yang memimpin barisan pertahanan pun kini merasa tertekan. Sebagai veteran yang telah melalui banyak sekali pertempuran, dia belum pernah melihat skala pertempuran sampai sebesar ini. Rumah Gu yang terlihat adalah entitas langka. Biasanya hanya kekuatan besar yang mampu memilikinya. Seorang kultivator tunggal umumnya tak akan mampu mendapatkan rumah Gu seperti ini. Kalaupun mungkin, mereka pasti mengembangkan rumah Gu itu secara pribadi. Namun, nominalnya tidaklah sedikit. Selain itu, rumah Gu juga bukanlah alat tempur yang ideal untuk digunakan sendirian. Bagi kekuatan super, rumah Gu peringkat 7 sudah sangat berharga. Dalam situasi genting, keberadaannya dapat menggantikan kekuatan tempur dari seorang immortal peringkat 8. Gu immortal peringkat 8 sendiri memang sangat langka. Banyak tetua tertinggi dari kekuatan besar bahkan masih berada di peringkat 7. Karena itu, rumah Gu peringkat 7 berperan penting untuk menstabilkan kekuatan tempur. Namun tentu saja, rumah Gu juga memiliki kelemahan, yaitu rangkaian metode mereka bersifat tetap dan mudah ditebak. Meskipun sebagian besar rumah Gu peringkat 7 mampu bersaing dengan immortal peringkat 8, tetapi mereka tidak dapat benar-benar bertarung dengan setara. Karena bagaimanapun seorang immortal peringkat 8 itu memiliki fleksibilitas yang jauh lebih tinggi daripada rumah Gu. Nah, saat ini semua rumah Gu di sekitar kota Kaisar setidaknya berada di peringkat 7 dan masing-masing memiliki kekuatan tempur yang setara dengan peringkat 8. Dari sudut pandang tertentu, ini bukan lagi sekedar kompetisi, melainkan perang besar yang melibatkan lebih dari 10 kekuatan setingkat peringkat 8. Kedua belah pihak ini sama-sama tegang dan tertekan. Namun pertempuran kali ini tak bisa dihindari. Suasana menjadi semakin tegang. Saat jarak antar kedua belah pihak mengecil, rumah Gu di garis pertahanan lapisan kedua benua tengah akhirnya diserang. Suasana menjadi semakin tegang ketika jarak antara keduanya semakin kecil. Kemudian sebuah rumah Gu yang ukurannya cukup kecil dan dikelilingi oleh sangkar-sangkar burung akhirnya mulai bergerak. Rumah Gu itu adalah milik benua tengah. Kemudian saat rumah Gu itu mulai bergerak, kicauan burung mulai terdengar menggema di udara. Rumah Gu ini memiliki pamor yang luar biasa. Namanya adalah Pavilion Kenari. Seketika, ratusan sangkar burung terbuka bersamaan, melepaskan kawanan burung api yang melesat terbang ke udara seperti hujan meteor. Ketika mereka terus bergerak, ukuran mereka dalam sekejap membesar. Dari yang sebelumnya hanya sekepalan tangan, kini ukuran mereka sudah sebesar kereta kuda. Tubuh mereka menyala terang. Bulu-bulu mereka memancarkan api yang berkobar. Mata mereka juga berkilat seperti magma cair. Setiap kicauan burung itu terdengar, seolah-olah gemuruh lava mengalir keluar. Semua orang bisa melihat bahwa burung itu adalah burung api nyamuk. Burung api nyamuk adalah jenis dari binatang buas abadi. Salah seorang immortal dari pihak gurun barat lalu kemudian berseru, "Hati-hati, burung itu bisa meledakkan diri dan kekuatan ledakannya sangat dahsyat." Mendengar itu, salah seorang immortal yang ada di sana kemudian dengan bangga maju. "Tenang saja, tak perlu khawatir, biarkan aku yang menanganinya." Seketika rumah Gu berbentuk kincir angin raksasa terlihat. Rodanya berputar dengan cepat dan menyalakan cahaya merah terang. Pita cahaya itu melesat keluar seperti pusaran besar dan mulai melilit kelompok dari burung api itu. Burung-burung itu pun mulai menjerit kesakitan
berjuang untuk melepaskan diri. Namun sebagian besar tertekan oleh kekuatan cahaya merah, sedangkan beberapa yang lain yang memutuskan meledak kini justru berubah menjadi lava dan diserap oleh pusaran angin itu. Para immortal benua tengah terkejut. Sungguh luar biasa. Rumahku apa ini? Mereka tak menyangka bahwa burung-burung api dari pavilion Kenari dapat dilumpuhkan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan, pihak Gurun Barat pun terkejut. Beberapa immortal peringkat 8 saling bertukar pandang. Mereka mencoba menebak asal-usul dari rumahku aneh ini. Dari balik bayangan, Wang Yuan bergumam, "Rumahku roda sungai merah milik Klan Dong." Rumahku itu diperoleh oleh Klan Dong dari sebuah warisan misterius. Dalam kehidupan sebelumnya, Wang Yuan pernah menyaksikan kekuatan luar biasa dari rumahku ini. Dia juga mengetahui bahwa rumahku ini kelak akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Biasanya, membangun sebuah rumahku itu membutuhkan waktu yang lama. Prosesnya pun melibatkan riset, eksperimen, dan sumber daya yang banyak, sehingga keberadaannya sangat sulit untuk dirahasiakan dari pihak lain. Karena itu, ketika Klan Dong memunculkan rumahku seperti ini, tentu akan mengejutkan banyak pihak. Kini para immortal dari Klan Dong tampak membusungkan dada dan sombong. Mereka kini telah memperoleh burung api dari warisan itu, dan membuat roda sungai merah mereka menjadi semakin kuat, terutama dalam hal kecepatan. Bagus, kita sambut mereka dengan hangat, teriak salah satu anggota dari Klan Fang. Dia memerintahkan serangan dari rumahku milik mereka. Bangunan rumahku dari Klan Fang tampak unik. Dua rumah berdampingan di sisi kiri dan kanan. Sisi kiri berwarna kuning dengan plakat bertuliskan ayam, dan sisi kanan berwarna merah bertuliskan anjing. Kemudian segerombolan ayam dan anjing menyerbu ke medan tempur. Pihak dari benua tengah langsung bereaksi, melancarkan berbagai gerakan pembunuh untuk menahan serangan itu. Banyak binatang buas yang hancur berkeping-keping, namun pasukan dari Gurun Barat sudah menyusul di belakangnya, menekan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ledakan demi ledakan mengguncang langit. Rumahku di kedua sisi bertabrakan, melepaskan kekuatan besar hingga ruang di sekitarnya mulai bergetar. Suara benturan terdengar bagaikan guntur bertubi-tubi, mengguncang seluruh kawasan itu. Serangan dari Gurun Barat sangat ganas. Dalam waktu singkat, lapisan pertahanan pertama dari benua tengah pun runtuh, dan lapisan kedua pun kini mulai retak dan nyaris hancur, tapi masih bertahan dengan susah payah. Seorang immortal dari benua tengah melihat semua itu dan berkomentar, "Mereka memiliki lebih sedikit pasukan dan rumahku dibandingkan kita, tetapi serangan mereka jauh lebih ganas daripada yang kita perkirakan." Gurun Barat memang berbeda dari wilayah lainnya. Kalau di perbatasan selatan terdapat aliansi perbatasan selatan yang mempererat kerjasama di antara kekuatan super. Sementara di dataran utara ada surga panjang umur yang bertindak sebagai pemimpin. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir mereka merekrut para immortal tunggal dan bahkan beberapa anggota dari Jalan Iblis. Mereka berusaha menyatukan seluruh immortal di dataran utara di bawah satu bendera. Sementara itu, para immortal Laut Timur sendiri telah kehilangan wibawa mereka setelah tindakan Duklong merebut Istana Naga sebelumnya. Dan karena perbuatan itu menyinggung banyak pihak, akhirnya para immortal dari Laut Timur bersatu dan melawan ancaman yang sama. Namun berbeda dengan Gurun Barat. Meski mereka memahami bahaya besar yang ditimbulkan oleh upaya pengadilan surgawi untuk memperbaiki nasib, tetapi hanya kekuatan super saja yang terlibat secara langsung. Tidak ada satupun kultivator tunggal ataupun praktisi dari Jalan Iblis yang ikut serta.
Maka wajar kalau orang-orang dari benua tengah mengira kalau kekuatan dari gurun barat akan lebih lemah. Tapi ternyata kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Sementara itu kini Fang Yuan terus memperhatikan dengan seksama. Bahkan sekarang kekuatan super dari gurun barat masih menahan sebagian dari kekuatan mereka. Klan Fang kini menjadi pihak yang menurunkan pasukan terbanyak. Mereka membawa 3 rumah sekaligus. Mungkinkah istana kacang ilahi juga telah diperbaiki dan dibawa ke tempat ini? Fang Yuan tampak mengerutkan kening dan penasaran. Bagaimanapun istana kacang ilahi adalah rumahku peringkat 8. Jika klan Fang benar-benar membawanya, tentu itu akan menjadi kejutan besar. Walaupun Fang Yuan pun tahu bahwa peluangnya sangat kecil. Karena meski rumahku itu telah diperbaiki, kemungkinan besar istana kacang ilahi akan ditinggal di markas utama klan Fang. Karena meskipun gurun barat dan laut timur telah memobilisasi pasukan, keduanya masih bertindak dengan hati-hati. Mereka saling waspada dan tidak menunjukkan seluruh kekuatan mereka. Dari langit, Fang Yuan mengamati medan perang dengan tenang. Lalu kemudian Fang Yuan memberi perintah. Pergilah ke sana, katanya pada Bai Ning dan yang lain. Kemudian segera rumahku dari Fang Yuan pergi menembus lapisan pertahanan kedua. Mereka melaju langsung menuju kota Kaisar. Tetapi kota Kaisar kini masih dilindungi oleh lapisan pertahanan ketiga, sekaligus menjadi pertahanan yang paling kuat dari ketiga pertahanan yang dipasang di sana. Kini 2 rumahku juga meluncur dari sisi kiri dan kanan, mencoba menghadang Bai Ningbing. Yang di sebelah kiri adalah istana megah menjulang dengan aura ilahi yang kuat. Disebut dengan nama Istana Yue Yang. Rumah itu adalah milik Sekte Surgawi. Sementara di sebelah kanan, berdiri kompleks megah dari batu giok putih. Auranya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Dan ada raungan naga samar menggema dari dalam sana. Rumahku itu disebut dengan Istana Naga Es milik Sekte Jiwa Kuno. Ini Bai Ningbing dan kelompoknya segera menggunakan gerakan pembunuh dari rumahku yang mereka gunakan. Namun ternyata kekuatan mereka masih jauh lebih lemah. Gerakan mereka dihancurkan oleh 2 rumahku dari benua tengah dalam sekejap. Dan tidak berhenti di situ. Istana Yue Yang dan Istana Naga Es kini sudah berada tepat di hadapan mereka. Menyadari perbedaan kekuatan yang begitu mencolok, Fang Yuan segera meminta mereka untuk mundur. Saat ini, rumahku mereka tidak sebanding dengan Istana Naga Es ataupun Istana Yue Yang. Dan Fang Yuan tak akan membiarkan mereka hancur sia-sia di awal pertempuran ini. Namun meski begitu, mundur juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pada saat yang genting, hembusan angin kencang datang menahan langkah mereka. Dari kejauhan, terlihat sebuah menara 7 lantai dengan tirai yang berkibar di setiap tingkatnya. Itu adalah rumahku peringkat 7, Gedung Penyapu Angin. Gedung ini merupakan salah satu dari 2 rumahku milik Sekte Istana Awan dan Angin. Pasangannya adalah Gedung Awan Lalu. Bila kedua rumahku itu digabungkan, maka akan terbentuk rumahku Istana Awan dan Angin. Rumahku peringkat 8 yang legendaris. Dalam kehidupan pertama Fang Yuan, rumah gabungan ini pernah dinobatkan sebagai rumahku nomor 1 di dunia. Kini dengan gedung penyapu angin yang menahan jalur untuk mundur, Istana Yue Yang melesat seperti meteor dan menghantam rumahku milik Fang Yuan. Serangan itu disusul oleh gerakan pembunuh dari Istana Naga Es. Ledakan pun mengguncang udara, dan pilar-pilar rumahku Fang Yuan mulai retak. Sebagian dinding runtuh, celah besar terbuka di sisi barat. Sejumlah besar gufana hancur, dan bahkan beberapa Gu Immortal juga tak selamat. Melihat semua itu, Fang Yuan mendengus pelan.
Lalu sosoknya muncul di atas reruntuhan rumahku itu. Gerakan pembunuh Kaisar Yama. Dengan kekuatan yang luar biasa, Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pembunuh Kaisar Yama. Kemudian dia juga menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Dia mengulurkan tangan raksasa berwarna hitam itu, dan dalam sekejap dia mampu menangkap sekelompok Gufana serta 3 Gu Immortal. Akhirnya Fang Yuan turun tangan. Dia memulai aksinya kali ini dengan menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Sementara itu, di sisi lain, ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang gelap. Suara dentuman itu disertai dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang es membumbung ke segala arah, menggulung udara dan ruang seperti gelombang badai yang tak terbendung. Wuyong segera berteriak, "Pertahanan penuh!" Namun sayangnya itu sudah terlambat. Cahaya es memancar dari tombak raksasa yang meledak, membentuk pusaran dingin yang mematikan. Suhu segera turun secara drastis, bahkan ruang di sekitar mereka tampak membeku. Kabut putih membentuk lapisan tebal di udara, lalu mengeras menjadi kristal es. Gu Immortal yang terperangkap di tepi formasi pun menjerit. Tubuh mereka diselimuti oleh kristal es biru muda dalam sekejap, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. "Cepat, aktifkan gerakan pembunuh pertahanan kelompok," seru Chikuyo memberi perintah. Cahaya kemasan dan ungu segera melingkupi para immortal, membentuk perisai berbentuk kubah. Namun kekuatan badai es itu sungguh luar biasa. Perisai pun sampai bergetar hebat, dan garis-garis retakan mulai muncul di permukaannya. Wuyong akhirnya melangkah maju. Tubuhnya menyala dengan cahaya merah keemasan. Rambutnya berkibar oleh karena hembusan energi yang mengamuk. Dengan satu gerakan tangan, dia melepaskan gerakan pembunuh dari rumah Gu miliknya. Reruntuhan angin 7 langit. Segera ratusan pusaran angin muncul di sekitarnya. Semuanya saling bertabrakan dan menelan gelombang cahaya es, lalu memecah sebagian besar serangan itu. Es mulai mencair dan berubah menjadi uap kabut yang mendesis di udara. Namun, gerakan ini belum berakhir. Dari balik kabut beku itu, muncullah riak ruang baru. Bayangan formasi pun muncul samar-samar. Garis-garis bercahaya membentuk pola geometris yang berubah-ubah, seolah menenun ruang itu sendiri. Chikuyo menatap tajam. Ini variasinya. Formasi ini telah dipadukan dengan jalur kayu dan jalur es. Semuanya bersiap. Luoran segera menambahkan, kalau begitu kita harus menghancurkan titik jangkar ruangnya, bukan sumber dari ledakannya. Wuyong mengerti. Dia dengan cepat berkata, "Aku akan membuka jalan. Kalian bantu Chikuyo menyimpulkan titik lemah dari formasi ini." Para immortal segera bergerak. Jalur angin, kayu, dan cahaya spiritual berkelidan di udara. Dalam kegelapan yang kini memenuhi riak beku, sosok-sosok immortal itu menembus badai, melawan tekanan ruang yang terdistorsi. Namun dari jauh, kilatan cahaya ungu muncul lagi, tanda bahwa formasi belum selesai bereaksi. Chikuyo menggertakkan gigi. Formasi ini bukan hanya memanjangkan jarak, tetapi juga menggandakan ruang. Wuyong menatap ke depan dan matanya menyipit. Kalau begitu kita pecahkan saja ruang itu sendiri. Dia mengangkat tangannya, lalu pusaran angin raksasa mulai terbentuk. Sebuah gerakan pembunuh yang mampu mengguncang ruang. Udara bergetar hebat, dan dengan ledakan berikutnya, cahaya biru serta angin keemasan bertabrakan dalam gemuruh yang menggetarkan langit di ruang itu. Jarum-jarum es yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, menembus udara dengan suara mendesis.
Para immortal dari aliansi perbatasan selatan yang menjadi sasaran telah mengaktifkan gerakan pertahanan terkuat mereka. Namun, dalam waktu setengah tarikan nafas saja, tubuh mereka sudah tertusuk habis. Darah beku berhamburan, sebelum akhirnya seluruh tubuh mereka mengeras menjadi patung es. Para immortal perbatasan selatan membeku di tempat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Formasi tanpa spasi yang tiba-tiba aktif, seolah memindahkan rekan mereka secara paksa ke samping lobak cahaya es besar. Sebuah kombinasi mematikan yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Jiguyo. Kini mereka menyadari betapa sempurnanya jebakan yang telah disiapkan oleh pengadilan surgawi. Wajah Wuyong pun berubah pucat. Dia memimpin pasukan aliansi perbatasan selatan dalam serangan kali ini. Namun kini mereka kehilangan anggota mereka. Kematian seakan menampar kehormatan dari semua orang. Wuyong hendak memerintahkan tindakan balasan, tetapi riak ruang muncul lagi. Munculnya kekuatan jalur ruang yang tak terbentuk berusaha sekali lagi memindahkan para immortal dari aliansi perbatasan selatan. Namun, Luoran berseru dengan lantang, "Selama aku ada di sini, jangan harap kau bisa bertindak semaumu." Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih kebiruan saat dia mengaktifkan Gu Immortal miliknya. Dalam sekejap ruang di sekitar para immortal pun membeku seperti es padat, seolah-olah mereka terkurung di dalam peti mati kristal. Inilah Gu peringkat 7, Gu penekan ruang. Meskipun Gu ini tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menahan formasi dari pengadilan surgawi, tetapi efeknya tetap luar biasa. Tekanan ruang di sekitar para immortal seketika menjadi stabil, mencegah teleportasi paksa yang hendak melahap mereka. Riak spasial dari formasi itu mulai menggeliat seperti binatang buas yang gagal menelan mangsanya. Luoran dengan cepat menonaktifkan efek Gu-nya, dan tekanan yang membatasi para immortal pun akhirnya terangkat. Mereka semua kini kembali bebas. Situasinya mendesak, aku harus mengaktifkan Gu penekan ruang. Cakupannya luas dan sulit untuk dikendalikan. Jadi mohon maaf kalau kalian ikut terkena imbasnya, kata Luoran dengan nada rendah. Wuyong pun tertawa keras dan menepuk bahunya. Tidak masalah, itu adalah penyelamatan yang luar biasa. Jiguyo pun mengangguk dengan puas. Benar kata Wuyong, Gu milikmu sangat cocok untuk melawan formasi ruang ini. Mendengar support mereka, Luoran tersenyum tipis. Aku mendapatkan Gu ini belum lama ini di parit bumi. Tak kusangka dia akan sangat berguna di sini. Mungkin inilah yang disebut sebagai kehendak dari surga. Ucapan itu tentu membuat banyak immortal terdiam. Karena memang di dunia Gu tidak ada Gu yang terkuat. Yang ada hanyalah orang yang bisa menggunakan Gu dengan cara paling tepat. Formasi teleportasi tanpa spasi yang diciptakan oleh pengadilan surgawi ternyata dibangun dari beberapa Gu Immortal peringkat 7. Namun, satu Gu penekan ruang saja rupanya sudah cukup untuk menetralkan efek utamanya. Kini, dengan ruang yang sudah stabil, para immortal dari aliansi perbatasan selatan bisa bergerak dengan leluasa. Sementara itu Jiguyo juga memanfaatkan keadaan itu untuk mempercepat deduksinya. Jari-jarinya menari di udara, membentuk simbol-simbol rumit dari cahaya kuning gelap. Beberapa saat kemudian dia menatap Wuyong dan berkata, "Pemimpin aliansi, formasi ini terlalu kokoh untuk dihancurkan dari dalam. Tetapi aku telah menemukan celah kecil yang terhubung langsung ke angin tak terbatas di luar. Gunakan celah ini untuk menyerang dari luar. Dengan begitu, maka efeknya akan jauh lebih besar." Wuyong segera mengangguk dan bertindak. Dengan kekuatan jalur angin miliknya, dia menghubungkan celah itu ke pusaran besar yang ada di luar formasi. Seketika,
Hembusan angin tak terbatas menerobos masuk, mengamuk bagaikan badai neraka. Angin itu menghancurkan susunan formasi dari dalam. Retakan demi retakan menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, lapisan keenam dari formasi itu runtuh sepenuhnya. Melihat para immortal dari perbatasan selatan telah terbebas, seorang laki-laki di balik formasi ini tampak masam. Orang ini pernah muncul dulu ketika berhadapan dengan Fang Yuan di Gurun Barat. Dia adalah Chen Yi, seorang ahli peringkat 8 dari jalur kayu. Semoga kita masih ingat, dia ini adalah pewaris sejati dari Yang Mulia Genesis Lotus. Kini Chen Yi tampak menghela nafas pelan. Tak pernah aku sangka musuh akan begitu tangguh. Kini yang tersisa hanya 3 formasi lagi. Dia menoleh ke arah sosok perempuan di sampingnya. Chen Yi lalu berkata dengan tenang, "Bai Changsui, mari kita bekerja sama. Jika kita menahan mereka sedikit lebih lama, maka formasi utama bisa disiapkan." Bai Changsui mengangguk tanpa ragu. "Baik, segalanya untuk kemuliaan pengadilan surgawi." Keduanya lalu melangkah dari formasi dengan tenang. Sementara di sisi lain, Wu Yong dan para immortal dari aliansi perbatasan selatan masih sibuk menghancurkan formasi ke-7. Mereka mencoba memecahkan formasi itu secara langsung. Lalu, Chen Yi berdiri di depan mereka semua. Dia berseru, "Aku Chen Yi dari pengadilan surgawi. Adakah dari kalian yang berani maju untuk melawanku 1 lawan 1? Melihat itu, mata Wu Yong menyipit. Dia mengangkat tangannya dan seketika pavilion bambu muncul di sisinya. Rumahku itu memancarkan cahaya lembut kehijauan. Dia tahu, dalam duel antara peringkat 8, para immortal peringkat 7 tidak punya hak untuk ikut campur. Namun selama mereka berada di dalam rumahku, mereka masih dapat berkontribusi dalam batas tertentu. Tetua tertinggi dari klan Ba, Ba Shiba, tertawa dengan lantang dan dia berseru, "Chen Yi, kau berani keluar dari cangkang kura-kuramu. Karena itu, maka aku akan melayanimu." Tapi sebelum Ba Shiba maju, Wu Yong mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan beri dia waktu untuk bersiap. Kita akan serang bersama." Kalau pemimpin dari aliansi perbatasan selatan itu masih Wu Dishu, pasti Wu Dishu akan memberikan izin untuk pertarungan 1 lawan 1. Tetapi Wu Yong adalah sosok yang jauh lebih realistis dan berambisi. Karena itu, daripada bertarung 1 lawan 1, kenapa tidak langsung dikeroyok saja? Lalu dengan aba-aba dari Wu Yong, para immortal peringkat 8 dari perbatasan selatan melesat dengan cepat. Chen Yi dan Bai Changsui akhirnya dikepung dari segala arah. Tetapi meski begitu, keduanya tetap terlihat tenang. Bai Changsui lalu mengangkat tangannya, dan seketika gelombang besar berwarna putih muncul, berputar membentuk pusaran laut yang menelan serangan pertama. Melihat itu, tubuh Wu Yong bergetar. Bayangan dirinya tertinggal di tempat sementara wujud aslinya lenyap tanpa suara. Ba Shiba menghadapi ombak itu secara langsung. Dia mengaum. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya merah tua. Dengan satu pukulan, dia berhasil menerobos gelombang itu dan membelahnya menjadi 2. Di sisi lain, Yi Haofang dari perbatasan selatan juga ikut menyerang ke arah Bai Changsui dan Chen Yi. Namun kini, melihat itu Chen Yi tersenyum tenang. Dia tidak bergerak sedikit pun. Tetapi di belakang punggungnya muncul bayangan samar dari sebuah pohon raksasa. Segera ribuan panah itu menembus pohon yang ada di sana, tetapi hanya menyebabkan getaran kecil. Bahkan daunnya pun tidak sampai gugur. Kini, aura Chen Yi menjadi semakin kuat. Inilah kemampuan dari pohon karma. Namun, Wu Yong bukanlah orang yang suka berdiam diri.
Tiba-tiba saja, Wuyong muncul di belakang Chen Yi. Tanpa ada suara dan tanpa ada peringatan, Wuyong bersiap menyerang. Tentu saja Chen Yi terkejut. Metode penyembunyian macam apa ini? Orang yang kuanggap sebagai bayangan ternyata hanyalah ilusi. Sayangnya semua sudah terlambat. Wuyong menepuk bahu Chen Yi dengan ringan. Temanku, kita bertemu dan berpisah secepat angin. Izinkan aku mengantarmu ke tempat peristirahatanmu. Gerakan pembunuh abadi, perpisahan sahabat angin. Chen Yi pun akhirnya merasa ngeri. Mustahil, pengadilan surgawi telah mencari langkah ini selama berabad-abad dan tak pernah menemukannya. Siapa yang menduga bahwa Wuyong yang memilikinya? Tubuh Chen Yi mulai melayang perlahan ke depan. Dia ingin melawan, ingin berteriak, tetapi kini seluruh kekuatannya dilumpuhkan. Rambutnya mulai berhamburan, jubahnya terurai menjadi debu. Kulit serta dagingnya mulai terkoyak oleh hembusan angin yang tak terlihat. Bahkan, gerakan pembunuh pohon karma yang ia kuasai tidak bisa diaktifkan. Semua gu miliknya seolah terpenjara dan tidak bisa digunakan. Chen Yi tak mampu berbuat apapun. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya terkoyak sedikit demi sedikit. Chen Yi bahkan tak sempat mengucapkan salam perpisahan. Sungguh ini adalah akhir yang mengenaskan. Dan sekian untuk kisah hidup Fang Yuan hari ini. Pertarungan menjadi semakin intens, ada 3 lokasi yang berbeda dan ceritanya terus bersambung, berganti-gantian, semoga kita tidak bingung. Dan kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.